Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita berkumpul di ruang majelis guru dalam rangka salah seorang guru kita, teman kita, guru PJOK Bapak Rizal SPD, yaitu mengadakan kegiatan PKG di SMA kita ini. Kemudian selawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kampar-Hulu, yang kami hormati teman-teman rekan kerja Bapak dan Ibu Majelis Guru. Baiklah, pada kesempatan ini kita ataupun acara yang pertama, yaitu sepatah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, puji beserta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini kita masih berkesempatan untuk hadir di ruang majelis guru ini guna untuk memenuhi undangan salah seorang guru kita, yaitu Bapak Muhammad Rizal SPD. Kemudian salam beserta iring salam ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita ucapkan dan kita kirimkan buat arwah di alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang diberitahukan tadi dalam undangan di grup, bahwa pada siang ini kita diundang oleh Bapak Rizal untuk menghadiri acara diseminasi program pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Seperti kita ketahui bahwa kemarin selama 8 hari Pak Rizal telah mengikuti PKG di Pekanbaru yang dilaksanakan oleh BPG Provinsi Riau. Jadi dalam PKG ini, beliau akan dijadikan sebagai fasilitator kabupaten, yang mana nanti beliau akan mengimbaskan ilmu yang didapatkan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kampar ini. Jadi pada hari ini acara diseminasi ini adalah memperkenalkan kepada kita bagaimana program-program dari pembelajaran yang akan dirancang ke depannya. Saya berharap agar acara ini kita ikuti dengan serius, dengan penuh konsentrasi, ya. Kemudian kita berharap acara ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian diberi kelancaran oleh Allah dari awal sampai akhir. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan acara kita diberi kelancaran dan sukses dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, telah disampaikan beberapa hal. Semoga nanti Bapak Muhammad Rizal
lulus dengan kegiatan PKG-nya. Amin ya rabbal alamin. Masuk kegiatan kedua, yaitu kegiatan inti, kegiatan dari Muhammad Pak Rizal, yaitu destinasi program memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Rizal SPD. Para Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu-ibu, semangat ya. Alhamdulillah, bersyukurillah, sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini saya tampil di depan Bapak dan Ibu dalam kegiatan program dari kegiatan yang sudah saya lakukan selama 8 hari kemarin, yaitu diseminasi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi program ini sudah saya buat dalam bentuk PPT dan kemarin dilanjutkan dengan RTM. Kemudian selawat beserta salam sama-sama kita menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan pada saya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita SMA Negeri 2 Kota Kampar Hulu, Wakil Kesiswaan, Wakil Kurikulum, dan Wakil Humas yang ikut serta hadir pada kesempatan kali ini, dan teman-teman guru yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi di mana saya sedikit bercerita sebelum saya menyampaikan presentasi saya dalam kegiatan ini. Seperti yang dibilang Bapak Kepala Sekolah tadi, kami dari guru PJOK yang sudah disasarkan, menjadi sasaran, maksudnya dari kegiatan PJOK ataupun PKG se-Indonesia, kami alhamdulillah kemarin yang lulus dari Riau ini lebih kurang 209 orang, Pak. Kemudian kami sudah menjadi, nanti seandainya lulus akan menjadi pasda. Mudah-mudahan ini tercapai. Amin ya rabbal alamin. Ini nampaknya kawan agak sedikit boring atau jenuh, ya. Jadi nanti kita buat briefingnya di terakhir aja ya. Oke, saya lanjut dengan kegiatan saya. Bahwa pembelajaran saya ini mungkin sama dengan guru-guru yang lain. Apalagi sekarang sudah kurikulum Merdeka, di mana kurikulum ini sangat mendukung sekali dalam arti bahwa pembelajaran ini harus berpusat kepada siswa. Bagaimana siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, hikmat, dan menyenangkan. Jadi kemarin saya sudah menyusun PPT, kemudian dilanjutkan dengan RTL. PPT yang saya buat kemarin itu alhamdulillah sudah diterima, kemudian dilanjutkan dengan RTL. Jadi di mana di sini rencana tindak lanjut, judulnya di sini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebugaran dan gaya hidup sehat melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang membuat itu saya sendiri.
Saya di PKG ini kelas 8 Bapak Ibu. Lebih kurang ada 11 kelas. Jadi saya kelas 8 di sini. Kami berkumpul kemarin di asrama haji. Kemudian ada yang di PPMP, yang di Kulim. Kami tidak bisa disatukan kemarin karena tempatnya karena kami banyak juga Bapak Ibu. Kemudian di sini ada latar belakang, di mana latar belakangnya yang pertama konsep-konsep materi. Konsep utama dari program ini melibatkan mengembangkan kebugaran fisik dan gaya hidup sehat. Pembelajaran berpusat pada perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan olahraga yang mendukung kebugaran. Ini mengacu pada modul-modul sebelumnya yang membahas tentang perancangan pembelajaran berbasis proyek dan integrasi teknologi. Kemudian lanjut yang kedua, promosi suara, pilihan dan kepemilikan murid. Program ini dirancang untuk memberi suara dan pilihan kepada murid dalam merancang dan mengimplementasikan proyek kebugaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk memilih jenis olahraga yang mereka minati dan metode penyampaian informasi yang paling efektif. Kemudian yang ketiga, konteks program. SMA 2 Kota Kampar Hulu memiliki fasilitas olahraga yang memadai dan komunitas yang mendukung mengembangkan kesehatan siswa. Program ini memanfaatkan aset sekolah seperti lapangan olahraga, komputer, dan perangkat video. Hasil survei menunjukkan bahwa siswa dan orang tua menginginkan lebih banyak, yaitu informasi dan aktivitas terkait kebugaran. Kemudian di sini ada tujuan program saya Bapak Ibu. Berdasarkan visi guru PJOK, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proyek kebugaran. Maka dari tujuan proyek ini, yang pertama mengembangkan keterampilan olahraga dan kebugaran siswa. Kemudian meningkatkan kemampuan kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebugaran dan gaya hidup sehat. Kemudian ada di sini capaian dan langkah aksi. Yang pertama, capaian pertama, kebugaran dan olahraga yang informatif. Di sini ada langkah. Yang pertama, siswa melakukan riset tentang kebugaran. Yang kedua, siswa merancang dan menulis konten brosur. Yang ketiga, revisi brosur berdasarkan umpan balik. Kemudian yang ketiga, tanggal Minggu 1 sampai 3, capaian kedua, video demonstrasi kegiatan olahraga. Kemudian ada dalam bentuk langkah aksi. Yang pertama, siswa membuat skenario dan storyboard video. Yang kedua, pengambilan gambar dan pengeditan video. Kemudian yang ketiga, peninjauan dan revisi video. Itu tanggal atau Minggu 4 sampai 6. Kemudian capaian 3, presentasi hasil dari proyek. Langkah aksi yang dilakukan, yang pertama menyusun presentasi untuk brosur dan video. Yang kedua, mengorganisir acara presentasi di sekolah. Selama 6 minggu. Kemudian ada struktur program dan kolaborasi dalam komunitas belajar. Ini menyangkut tentang KBS kita Bapak Ibu, di mana KBS yang sudah selama ini kita atur. Jadi yang pertama di sini ada skala program kegiatan. Program ini akan melibatkan siswa kelas 10 dan kelas 11 dan pengembangan brosur dan video. Program ini juga melibatkan seluruh komunitas sekolah untuk publikasi dan umpan balik. Kemudian
ada pengaturan program atau kegiatan. Di sini ada tempat itu merupakan ada kelas, lapangan olahraga dan ruang komputer. Kemudian ada waktu ini di sini ada semester ganjil atau lebih kurang selama 6 minggu. Jadi di sini ada juga anggota komunitas belajar. Yang pertama guru PJOK. Guru PJOK membimbing utama dalam proyek. Kemudian guru bahasa Inggris membantu dalam pembuatan materi dan presentasi. Ini mapel yang terlibat ya dalam pembelajaran proyek PJOK. Guru yang terlibat di sini Bapak dan Ibu. Atau nanti ada masuk tambahan dari guru yang lain, nanti bisa kita masukkan di sini. Guru-guru apa saja terlibat di sini nanti boleh kita masukkan. Kemudian guru bahasa Inggris membantu dan membuat materi dan presentasi. Kemudian guru teknologi informasi TIK membantu dalam pembuatan video dan brosur. Kemudian ada kapasitas sumber daya. Kapasitas sumber daya yang pertama di sini fasilitas olahraga yang memadai seperti lapangan dan alat olahraga. Yang kedua komputer dan perangkat lunak editing untuk pembuatan brosur dan video. Kemudian kamera dan perangkat video untuk dokumentasi dan produksi. Kemudian yang terakhir tenaga pengajar yang kompeten dalam mata pelajaran terkait. Kemudian di sini ada rencana evaluasi pengumpulan informasi. Di sini evaluasi akan dilakukan melalui survei dan wawancara dengan siswa, orang tua dan guru. Kemudian alat pengumpulan data. Di sini yang pertama survei untuk mendapatkan umpan balik dari siswa dan orang tua. Jadi di sini nanti kita harus mendapatkan umpan balik dari orang tua, di mana survei ini bukan hanya kita saja, harus ada umpan balik dari orang tua. Kemudian wawancara dengan guru PJOK dan guru terkait lainnya. Jadi nanti saya selaku guru PJOK akan membicarakan tentang pembelajaran apa-apa yang akan kita lakukan nanti dalam proyek ini. Kemudian refleksi murid, siswa akan mengisi refleksi tentang pengalaman mereka dalam proyek. Ya, jadi siswa di sini akan merefleksi tentang kegiatan ataupun pengalaman selama dia mengikuti. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti, tapi juga ada refleksi dari murid tentang pengalaman saat dia melakukan. Kemudian ada evaluasi produk, penilaian terhadap brosur dan video berdasarkan kriteria seperti keakuratan informasi, kreativitas, dan keterampilan komunikasi. Kemudian di sini ada juga kemungkinan tantangan. Tantangan yang pertama merupakan mungkin kita di sini mana yang jamnya sedikit, mungkin di sini keterbatasan waktu mungkin yang pertama di sini yang terkendalanya tantangan kita. Mungkin tadi ada kawan-kawan bilang kalau memang betul-betul kita jalani nggak cukup waktu jam kita Pak, 2 jam, kemudian 3 jam, butuh waktu yang lama dalam pencapaian agar siswa bisa mendapatkan nilai ataupun mendapatkan apa yang diinginkan oleh siswa dalam pembelajaran tersebut. Kemudian keterampilan teknis siswa dalam pembuatan video brosur. Ya, kalau sekarang kan sudah ada handphone masing-masing siswa, menurut saya ini enggak susah dalam pembentukan video atau brosur. Kemudian partisipasi siswa, motivasi siswa dalam terlibat aktif dalam proyek. Jadi Bapak Ibu, kita setiap kegiatan itu harus memberikan partisipasi dan semangat kepada siswa, agar siswa itu
merasa bahwa dirinya itu dihargai, bahwa siswa ini betul-betul murid kita gitu, bukan lawan kita, bukan orang lain gitu. Dia anak didik kita, siswa kita, dan murid kita. Kemudian di sini ada rencana solusi keterbatasan waktu, menyusun jadwal yang realistis dan memberikan tenggat waktu yang jelas. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu tentang pembelajaran yang kita laksanakan dalam kegiatan-kegiatan baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kita harus bisa menyusun waktu tersebut dengan baik. Kemudian keterampilan teknis, menyediakan pelatihan dasar tentang menggunakan perangkat lunak, editing dan pembuatan video. Nah, jadi tadi menurut saya kalau pembuatan video ini mungkin sudah sering kita lakukan dalam pembelajaran kita. Apapun pembelajarannya, menurut saya ini enggak lain, mungkin sudah sering kita lakukan. Kemudian partisipasi siswa, memberikan insentif atau pengakuan untuk kontribusi aktif dalam proyek. Jadi maksudnya di sini bagaimana siswa itu betul-betul real melakukan kegiatan ataupun tugas-tugas yang sudah kita berikan. Jangan nanti seperti dulu yang kita kenal copy paste. Ya, dulu banyak tugas-tugas, dulu mungkin dalam pembelajaran kita anak cuma mengcopy paste. Jadi kalau menurut saya sekarang siswa udah pandai-pandai semua. Jadi kita sebagai guru harus lebih pandai lagi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Kemudian yang terakhir, rencana tidak lanjut ini dirancang untuk memfasilitasi implementasi dan evaluasi proyek secara efektif serta untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermanfaat dan menyeluruh dalam bidang kebugaran gaya hidup. Oke, jadi begini Bapak Ibu, bahwa pembelajaran kita ini nanti saya berharap kita saling bekerja sama dan saling memberikan informasi bahwa pembelajaran kita bukan hanya berpusat kepada jurusan kita saja, juga terkait kepada mata pelajaran lain. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa PJOK juga terkait di pembelajaran mata pelajaran TK, bahasa Inggris. Jadi nanti kita saling berkontribusi dan bekerja sama, saling memberikan informasi bagaimana pembelajaran ini nanti bisa berjalan lancar. Nah, jadi di luar itu kita juga harus berpihak kepada siswa, bagaimana siswa mampu dan tidak ada yang tidak mengikuti pembelajaran selama kita memberikan pembelajaran tersebut. Artinya apa? Kalau seandainya ada anak didik kita yang kurang mampu ataupun kurang paham dan segala macamnya, itu tergantung gurunya masing-masing bagaimana siswa ini nanti bisa menyerap ilmu dengan gaya kita, passion kita masing-masing. Karena kan setiap siswa itu berbeda-beda Bapak dan Ibu. Kita nggak tahu, kadang-kadang kita di dalam proses mengajar mungkin kita hanya berfokus kepada anak yang pintar saja, atau berfokus kepada anak yang nakal saja. Jadi intinya sekarang Bapak Ibu dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar ini, bagaimana nakal atau tidak nakal, bagaimana ilmu yang kita sampaikan, pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa itu mampu dengan pemikiran siswa itu tersebut untuk mencapai pembelajaran tersebut gitu. Artinya apa? Mau dia dari sana, yang penting nanti tujuannya nyampe gitu. Nah, tapi kadang-kadang mungkin tujuan kita nanti seperti itu dalam pembelajaran kita,
karena kita sudah melakukan apa namanya di sini Bapak dan Ibu, ada KBS kita, komunitas belajar sekolah kita sudah kita buat seperti kemarin yang kita ketahui indahnya belajar ya Bapak Ibu. Indah apa? Bahagia ya? Indahnya berbagi. Jadi kita nanti di sini semuanya sama Bapak dan Ibu. Kita tujuannya sama, bagaimana nanti siswa anak didik kita bisa belajar yang baik dan menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi, berbakat dan bisa nanti membawa nama SMA kita nanti dalam olimpiade dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini udah boring, udah jenuh. Kita boleh nggak ice breaking sebentar? Bisa ya? Ice breakingnya mungkin kita sudah pernah mungkin mengikuti, tapi di sini bagaimana kita bisa sama-sama dalam kegiatan ini. Oke. Jadi nanti clue-nya saya sampaikan dulu Bapak dan Ibu. Clue-nya begini. Apa yang saya ucapkan, Bapak dan Ibu lanjutkan. Ya. Apa yang saya katakan, Ibu katakan. Ya. Oke. Bu Elsie pergi ke Pekanbaru. Kurang semangat kayaknya. Lebih besar dong suaranya. Saya ulangi, Ibu Elsie pergi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, dia berhenti di Indomaret. Di Indomaret, Bu Elsie membeli telur 10 butir telur. Berapa harga butir telur? Oke, nampaknya berhasil ya. Kita ulangi lagi. Ya, kita seperti yang lain aja lah, lebih asik. Mungkin Ibu ini udah tahu ya. Pandang ya? Oke. Iya, kita berharap seperti ini benar kan? Iya, oke. Oke. Maka konsentrasi Bapak dan Ibu sangat fokus sekali nampaknya. Oke, kita seperti yang kedua. Nanti saya bilang apa yang saya bilang, ikuti. Iya. Kalau nanti begini, clue-nya begini. Kalau Bu Apni berbicara, Bapak dan Ibu lakukan. Oke. Kalau Ibu Apni berbicara, lakukan. Oke. Paham? Ibu Apni berbicara, seluruh guru berdiri. Kan semuanya Bapak Ibu. Kan tadi clue-nya kalau Ibu Apni berbicara, semuanya ikuti. Lakukan. Ya, instruksinya dari saya, clue-nya kalau Ibu Apni berbicara, lakukan. Kan Ibu Apni berbicara kan? Oke, kita ulangi. Ibu Apni berbicara, seluruh guru duduk. Ibu Apni berbicara, seluruh guru berdiri. Ibu Apni berbicara, silakan angkat tangan sebelah kanan. Silakan turunkan. Oke, saya ulangi. Ibu Apni berbicara, angkat tangan sebelah kiri. Tangan kanannya mana? Tangan kanan mana nih? Ibu Apni berbicara, silakan senyum.
Senyum. Ibu Amni berbicara, senyumnya sudah. Ibu Amni berbicara, turunkan tangan keduanya. Silakan duduk. Oke, Ibu Amni berbicara, silakan geser ke sebelah kiri satu langkah. Oke, silakan duduk. Ibu Amni berbicara, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa itu tepuk tangan? Hah? Ibu Abni kan dulunya tadi kalau Ibu Abni berbicara kan belum selesai, kecuali tadi Ibu Abni bilang selesai, baru selesai. Oke, Ibu Abni mengatakan acara ini speaking selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu bahwa saya sangat bangga pada kita semua. Kita merupakan generasi yang lama mengabdi untuk negara nantinya. Jadi bagaimana nanti kita bisa memberikan kepada anak-anak kita sesuatu hal yang baru dalam pembelajaran kita masing-masing nanti Bapak dan Ibu. Mungkin dari presentasi saya pada kesempatan ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil, dan teman-teman guru sejawat semuanya. Mudah-mudahan nanti kita berhasil membangun generasi muda kita untuk bangsa dan negara. Amin. Ya, jadi mungkin itu saja penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Saya lebih kurang mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.